Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiman. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang artificial intelligence, machine learning, secara knowledge, dan penerapan aplikasi-aplikasinya pada masing-masing eh, tema. Baik, langsung saja. Saya akan membahas satu persatu materi artificial intelligence. Artificial intelligence atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan mesin yang mampu melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI melibatkan penggunaan algoritma dan model matematika untuk memungkinkan komputer dan sistem lainnya untuk belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan yang cerdas. Dalam konteks AI, terdapat beberapa konsep penting seperti machine learning atau pembelajaran mesin, neural network, jaringan saraf tiruan, natural language processing, dan banyak lagi. Pengembangan AI telah memberikan dampak besar dalam berbagai bidang. Salah satu contoh aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari seperti asisten virtual, rekomendasi film, mengarang wajah. Peran AI di berbagai bidang, termasuk salah satunya kesehatan dalam mendiagnosa penyakit, di dunia transportasi seperti mobil otonom, di dunia geospasial untuk analisa data spasial, untuk pemetaan, pengelolaan sumber daya, dan mitigasi bencana. Dalam sejarah artificial intelligence atau AI, sejarah pengembangannya dilacak pada abad ke-20. Meskipun konsepnya sudah ada sejak lama, dalam mitologi dan fiksi ilmiah, berikut adalah beberapa tonggak penting dalam sejarah AI. Dekade tahun 50-an, awal pengembangan AI berkembang pada tahun 50-an dengan karya-karya seperti natural language processing serta machine learning. Kemudian pada machine learning ini adalah cabang dari kecerdasan buatan AI itu sendiri dan ilmu komputer yang berfokus pada penggunaan data dan algoritma untuk meniru cara manusia belajar secara bertahap meningkatkan akurasinya. Cabang dari AI sendiri memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan membuat keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Kemudian manfaat dari machine learning itu sendiri yaitu untuk analisa data yang lebih cepat dan akurat seperti aplikasinya di berbagai bidang, di bidang kesehatan, transportasi, keuangan, dan geospasial. Dan kategori machine learning mencakup supervisi learning, belajar dari dataset berlabel untuk membuat prediksi, contohnya klasifikasi. Unsupervised learning, mencari pola dalam data yang tidak berlabel, contohnya pengelompokan. Serta reinforcement learning, belajar melalui trial dan error berdasarkan umpan balik.
Ada beberapa jenis pembelajaran, termasuk pembelajaran terawasi, pembelajaran tak terawasi. Dalam machine learning, pembelajaran terawasi meliputi penggunaan data yang diketahui dan model yang dihasilkan digunakan untuk prediksi. Pembelajaran tak terawasi melibatkan penggunaan data yang tidak diketahui dan model yang dihasilkan digunakan untuk menemukan pola dalam data. Kemudian lanjut ke pembahasan tentang random forest. Random forest atau algoritma supervised learning yaitu algoritma berbasis Ansible yang menggunakan banyak pohon keputusan untuk membuat prediksi yang lebih akurat. Cara kerjanya meliputi bootstrapping atau membuat subset data secara acak, melatih pohon keputusan. Setiap subset digunakan untuk membangun pohon keputusan. Dan yang ketiga, cara kerja yaitu voting atau averaging. Mengambil hasil akhir berdasarkan suara mayoritas klasifikasi atau rata-rata regresi. Keunggulan dan kelemahan. Keunggulan random forest itu handal terhadap data besar dengan banyak fitur, mengurangi overfitting dibandingkan algoritma lainnya, serta mampu menangani missing data. Kelemahannya, konsumsi komputasi tinggi, interpretasi model lebih sulit dibandingkan dengan pohon keputusan tunggal. Aplikasi random forest dalam bidang geospasial. Contoh penggunaannya, klasifikasi tutupan lahan, mengidentifikasi area seperti hutan, perkotaan, dan lahan basah. Pemantauan lingkungan, analis perubahan lahan, deforestasi, urbanisasi, serta prediksi risiko bencana, yaitu untuk mengestimasi area rawan banjir atau longsor atau bencana lainnya. Langkah proses aplikasi yang pertama yaitu mengumpulkan data, misalnya citra satelit. Kemudian dilabeli data berdasarkan kategorinya, misalnya hutan atau perkotaan dan persawahan ataupun yang bisa meliputi di area kawasan tersebut. Kemudian melatih model random forest untuk memprediksi kategori di area yang belum diketahui serta menghasilkan peta klasifikasi dengan warna berbeda untuk setiap kategorinya. Keunggulan dalam geospasial yaitu mampu mengolah data besar, misalnya citra satelit, peta digital. Akurasinya tinggi dalam analis pola spasial. Data dan teknik pengumpulan data, serta desain penelitian, waktu, dan tempat penelitiannya. Visualisasi proses dan hasilnya yaitu dataset berbentuk tabel berisi fitur, misalkan suhu, curah hujan, jenis tanah, dan label tutupan lahan. Visualisasi peta yang menunjukkan hasil klasifikasi seperti untuk hutan berwarna hijau, abu-abu untuk perkotaan, serta biru untuk lahan basah.
Di sini ada contoh data random forest menggunakan website Google Colab. Di sini ada tabel berupa poin Y, poin X, NDVI, NDVI, dan Y itu sendiri. NDVI itu berupa biasanya digunakan untuk mengukur vegetasi. Nilai NDVI biasanya lebih tinggi menunjukkan lebih banyak vegetasi. Untuk NDVI sendiri yaitu digunakan untuk mengukur kandungan air atau kelembapan tanah. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan lebih banyak air. Berdasarkan data di sini, pembagian NDVI, kita bisa melihat bahwa NDVI yang lebih besar dari 0,2 kemungkinan besar akan menghasilkan kelas Y sama dengan 4. Sedangkan NDVI yang lebih kecil atau sama dengan 0,2 menghasilkan kelas Y sama dengan 9. Untuk pembagian NDVI sendiri, kita bisa menggunakan NDVI untuk membagi subset yang lebih lanjut jika diperlukan. Berdasarkan data di sini, nilai NDVI positif tampaknya cenderung menuju kelas Y sama dengan 4. Sementara nilai negatif lebih banyak terkait dengan nilai Y sama dengan 9. Split berdasarkan NDVI. Jika NDVI-nya lebih dari 0,2, maka kelas Y sama dengan 4. Jika NDVI-nya kurang sama dengan 0,2, maka dengan pembagian berdasarkan NDVI. Split berdasarkan NDVI. Untuk NDVI kurang dari sama dengan 0,2. Jika NDVI lebih dari 0, maka nilai kelas Y sama dengan 9. Jika NDVI kurang dari sama dengan 0, maka kelasnya sama, Y sama dengan 9. Berdasarkan NDVI sebagai pembagi utama dan NDVI digunakan untuk membagi lebih lanjut untuk nilai NDVI yang lebih kecil atau sama dengan 0,2. Nah, dari data tersebut kita dapat melihat klasifikasinya. Di sini hasil skripnya berupa klasifikasi yang akan dipakai sebagai bahan Google Colab-nya itu sendiri. Klasifikasi yang digunakan adalah algoritma random forest yang merupakan metode ensemble learning. Algoritma random forest ini bekerja dengan membangun banyak pohon keputusan pada subset data dan menggabungkan hasilnya untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi overfitting. Di sini perbandingannya 30% data digunakan untuk testing pada skrip pemrograman yang digunakan pada proses random forest dengan klasifikasi
pada kode 0, 0,3, 0,3 dan 70% data training yang digunakan dengan perbandingan data training dan data testnya yaitu 70-30. Di sini bisa melihat hasil testingnya, akurasi training yaitu 1,0 dan akurasi testingnya 0,99. Nah, demikian pembahasan pembelajaran machine learning, random forest, dan aplikasinya. Semoga bisa membantu dalam ilmu pengetahuan mengenai kecerdasan buatan. Saya kira terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.